Ya, selamat siang pemirsa, Anda menyaksikan Breaking iNews bersama saya Danis Anissa. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat terus mempercepat pembangunan rumah sakit darurat untuk fasilitas karantina pengendalian bagi pasien COVID-19 di Pulau Galang, Batam, Kepulauan Riau. Dan saat ini Presiden Joko Widodo sudah tiba di Pulau Galang. Kita saksikan bersama kondisi terkini di lokasi. Ya, ini dia Presiden Joko Widodo sudah tiba di Pulau Galang yang lokasinya 60 km dari Bandara Hang Nadiem, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau. Dan rumah sakit di Pulau Galang ini merupakan fasilitas observasi dan karantina untuk pengendalian COVID-19. Dan tampaknya pemirsa saat ini Presiden sedang mengecek kesiapan dari rumah sakit di Pulau Galang. Yang kami hormati Bapak Presiden Republik Indonesia, Bapak Joko Widodo, Bapak Menteri PUPR, Bapak Kepala BNPB, Bapak Gubernur, Bapak Wali Kota, Bapak Dirjen yang kami hormati. Terima kasih atas kedatangan Bapak Presiden Republik Indonesia yang telah datang di pembangunan fasilitas penangguhan karantina Pulau Galang. Perlu kami sampaikan Bapak Presiden yang kami hormati bahwa pembangunan di Pulau Galang ini area adalah lebih kurang 16 hektar. Terdiri dari zona A adalah sekitar 2,4 hektar. Zona B adalah sekitar 13,6 hektar. Total 16 hektar. Jadi Bapak Presiden, ini ada 3 zona. Pertama adalah zona A yang merupakan mes pegawai, lalu mes perawat dan juga mes dokter dengan jumlah 158 tempat tidur Bapak yang renovasi, betul Bapak. Selain itu juga ada bangunan penunjang berupa pembangunan sterilisasi, lalu bangunan farmasi, lalu laundry, dan juga bangunan gizi. Di samping itu juga nanti kita sudah membangun untuk gedung dan juga untuk powerhouse. Ini adalah zona A dengan progres 100% Bapak. Jadi ini kerjasama kami dengan 2 BUMN. Lalu yang utama adalah di zona B ini Bapak Presiden, Bapak Menteri, bahwa di zona B ini bangunan intinya adalah pertama bangunan isolasi untuk 20 bed. Kita berdiri di sini Bapak, kalau mohon izin, ini adalah bangunan isolasi 20 bed yang di depan kita. Lalu kita juga membangun bangunan observasi dengan total 340 bed. Jadi kita membangun observasi plus isolasi total 360 bed. Ini adalah bangunan inti. Lalu selain bangunan inti ini, kita juga membangun bangunan-bangunan penunjang seperti laboratorium satelit, farmasi, lalu juga kamar jenazah, lalu juga ada tower house, dan tentunya ada lapangan olahraga. Total progres per hari ini 26 hari Bapak Presiden, per hari ini 26 hari, total progres adalah sekitar 95% Bapak Presiden. Dan selain itu juga kami membangun 3 helipad. Jadi sewaktu-waktu pasien bisa diantar melalui helikopter dengan 3 helipad. Seperti itu Bapak. Mungkin itu penjelasan singkat. Selain itu Bapak Presiden mohon izin, kami juga ada zona C, yaitu zona pengembangan apabila diperlukan dan mendamping seperti ini, gitu. Jadi nanti pengembangannya jika diperlukan ini adalah untuk non ICU untuk 30 bed, lalu juga ini untuk ICU dan ini untuk observasi. Demikian Bapak Presiden kami laporkan. Ya. Ini jadi sebelum ketika pasien masuk nanti akan di screening
Ini screening. Sebelah kiri kita bangunan screening. Nanti dari situ akan terlihat apakah termasuk ODP, PDP, atau dia masuk isolasi. Nah, ini yang di depan kita Bapak Presiden adalah helipad yang tadi kami jelaskan, ada 3 helipad. Bang, saya stop ya. Belakangnya itu adalah helipad. Lanjut dulu. Oke. Jadi kita izin Bapak Presiden, kita akan memasuki ruang isolasi yang 20 bed. Oke, bentar dulu. Kelarin dulu, Bang. Ada tiket lagi, Bang. Nah, dia ini udah masuk ke... Nah, ini dia udah masuk ya. Saya cut ya. Saya jalan ya. Bang, gua lepas ya, gua jalan. Nggak bisa. Salah satunya gitu, nggak bisa. Mau gimana? Saya copot ya ini. Kasih insert. Saksikan saat ini merupakan visual dari pembangunan fasilitas observasi dan karantina pengendalian COVID-19 di Pulau Galang. Seperti ini kondisi dari pembangunan yang saat ini sudah mencapai progres sebesar 95%, yang artinya memang sebentar lagi akan rampung. Dan pembangunan fasilitas karantina ini ditargetkan selesai pada 5 April 2020, di mana sebelumnya target dari penyelesaian pembangunan fasilitas di Pulau Galang sebelumnya ditargetkan rampung pada 28 Maret, namun tampaknya hal ini tidak berlangsung begitu. Dan konstruksi sudah mencapai 95%. Dan Rumah Sakit Galang memiliki kapasitas daya tampung sebanyak 1.000 tempat tidur, di mana pada tahap 1 dibangun 2 gedung bertingkat 2 untuk menampung 340 tempat tidur yang diprioritaskan dengan rincian 240 tempat tidur untuk orang dalam pengawasan, kemudian 100 tempat tidur untuk pasien dalam pengawasan. Selain itu ada 20 tempat tidur lainnya yang merupakan fasilitas ICU. Dan ini merupakan visual dari bangunan yang nantinya akan dijadikan lokasi observasi bagi pasien yang akan dikarantina. Fasilitas karantina akan mampu menampung 1.000 pasien, dan pembangunan dari rumah sakit observasi atau rumah sakit khusus Corona Pulau Galang ini dibangun dengan 2 tahap. Yang mana tahap pertama dibangun fasilitas dengan daya tampung 360 tempat tidur, kemudian pembangunan tahap 2 daya tampung 640 tempat tidur. Dan pembangunan dari rumah sakit observasi di Pulau Galang ini terbagi dalam zona A, kemudian zona B. Zona A diperuntukkan sebagai gedung penunjang, diantaranya petugas, kemudian untuk tim dokter dan perawat, dan gedung sterilisasi, farmasi, gizi, laundry, kemudian gudang dan powerhouse. Sementara zona B diperuntukkan untuk ruang isolasi, ruang observasi, laboratorium, kemudian ruang sterilisasi, instalasi jenazah. Terdapat juga zona utilitas dan terdapat landasan helikopter sebanyak 3 helipad. Dan zona B ini merupakan sarana utama yang akan digunakan sebagai bangunan dari fasilitas utama Rumah Sakit Khusus Corona Pulau Galang. Dan tidak hanya di zona A dan zona B, tetapi juga rencananya akan dibangun di zona C yang saat ini masih dalam pengembangan. Dan di luar fasilitas utama juga dilengkapi ruang tindakan, ruang penyimpanan ronsen,
kemudian fasilitas dapur, dan sarana air bersih. Dan kita saksikan saat ini merupakan visual atau gambaran dari kondisi rumah sakit yang berada di Pulau Galang. Dan Pulau Galang ini merupakan pulau yang terletak 60 km dari Bandara Hang Nadiem, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau. Dan progres pembangunan rumah sakit khusus Corona di Pulau Galang ini sudah mencapai 95%, yang mana hari ini Presiden Joko Widodo didampingi oleh Menteri PUPR mengecek langsung kesiapan dari rumah sakit di Pulau Galang. Informasi yang kami terima bahwa beberapa waktu sebelumnya personil TNI AU juga sempat menurunkan sejumlah alat kesehatan dari pesawat Hercules di Bandara Hang Nadiem, Batam, yang mana alat kesehatan ini akan dibawa ke Rumah Sakit Khusus Pulau Galang pada hari Kamis pekan lalu. Dan pemirsa, sebelumnya Menteri PUPR Basuki Hadi Mulyono, kemudian Panglima TNI Marsikal Hadi Cahyanto, dan Kapolri Jenderal Polisi Idam Aziz juga turut serta mengecek kesiapan dari pembangunan rumah sakit Corona di Pulau Galang. Saat ini visual terkini dari Pulau Galang, kita sama-sama menyaksikan bahwa Menteri PUPR Basuki Hadi Mulyono tampak didampingi oleh Kepala BNPB atau Kepala Gugus Tugas Percepatan Penanggulangan COVID-19 Doni Monardo mendampingi Presiden Joko Widodo yang mengecek langsung kesiapan dari pembangunan fasilitas karantina di Rumah Sakit Khusus Corona di Pulau Galang. Presiden sejatinya tiba di Pulau Galang sekitar pukul 12 siang ini dan langsung meninjau kesiapan dari Rumah Sakit Pulau Galang yang memang rencananya ditargetkan rampung pada tanggal 28 Maret lalu, namun kemudian target bergeser menjadi 5 April 2020 mendatang dikarenakan kesiapan belum memadai. Ada sejumlah faktor yang mempengaruhi mengapa target ini meleset. Faktor cuaca, kemudian kendala pengangkutan logistik dan alat kesehatan serta material konstruksi ini juga menyebabkan target dari pembangunan fasilitas karantina ini melampaui atau melewati dari target yang semestinya selesai pada 28 Maret kemarin tetapi mundur menjadi 5 April mendatang. Dan sesuai dengan zonasi, bahwa lokasi Rumah Sakit Khusus Corona di Pulau Galang ini dilengkapi dengan ruang ICU, kemudian ruang non-ICU dan ruang observasi, serta sejumlah fasilitas penunjang lainnya. Kami masih menunggu keterangan resmi dari Presiden Joko Widodo, namun tampaknya beliau didampingi oleh Menteri PUPR masih mengecek kesiapan dari Rumah Sakit Khusus Corona di Pulau Galang. Kami juga belum mendapatkan informasi terkait mekanisme siapa saja yang nantinya berhak untuk mendapatkan fasilitas karantina di Rumah Sakit Pulau Galang, kemudian bagaimana caranya warga dibawa ke Pulau Galang. Kami masih menunggu informasi selengkapnya hingga saat ini. Namun memang sudah ditargetkan bahwa pada tanggal 1 April ini tim medis seharusnya ditempatkan di Rumah Sakit Khusus Corona yang berada di Pulau Galang. Saat ini tampaknya kami, rekan media, masih menunggu keterangan resmi dari Presiden Joko Widodo yang masih memantau atau mengecek persiapan dari fasilitas karantina yang berada di Rumah Sakit Khusus Corona di Pulau Galang. Dan
Fasilitas observasi yang terdapat di Rumah Sakit Khusus Corona di Pulau Galang memiliki daya tampung kapasitas 1.000 tempat tidur. Dan lokasi rumah sakit ini berada di lahan seluas 16 hektar dengan dari total luas Pulau Galang sebesar 80 hektar. Dan pembangunan dari Rumah Sakit Observasi dan Karantina Pulau Galang ini terbagi dalam 3 zona, yakni zona A, kemudian zona B, dan juga zona C. Zona B merupakan inti dari fasilitas utama yang dipergunakan di Rumah Sakit Khusus Corona di Pulau Galang, yang mana terdapat ruang isolasi, kemudian ruang observasi, dan laboratorium. Berdasarkan keterangan yang kami himpun, total progres atau proses pembangunan Rumah Sakit Khusus Corona di Pulau Galang ini berlangsung selama 26 hari. Dan pembangunan ini melibatkan 1.600 pekerja yang bernaung di bawah koordinasi Kementerian PUPR. Di mana sebelumnya pada pekan lalu, Menteri PUPR Basuki Hadi Mulyono kemudian didampingi Panglima TNI Marsikal Hadi Cahyanto dan Kapolri Jenderal Polisi Idam Aziz juga sudah mengecek kesiapan atau progres dari pembangunan Rumah Sakit Darurat Corona di Pulau Galang. Kami masih menunggu keterangan resmi yang akan disampaikan oleh Presiden Joko Widodo yang saat ini masih berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait, khususnya Kementerian PUPR, yang mana pembangunan dari rumah sakit atau renovasi dari Rumah Sakit Khusus Corona di Pulau Galang ini dilakukan di bawah naungan Kementerian PUPR. Dan terdapat 2 tahap pembangunan yang dilakukan, di mana tahap pertama adalah pembangunan fasilitas dengan daya tampung 360 tempat tidur. Kemudian tahap kedua, pembangunan dengan daya tampung 640 tempat tidur. Sehingga bisa dikatakan bahwa terdapat 1.000 daya tampung kapasitas yang berada di Rumah Sakit Darurat Corona di Pulau Galang, Kepulauan Riau ini. Dan pemirsa, pembangunan fasilitas observasi dan karantina untuk pengendalian COVID-19 di Pulau Galang ini sudah diinformasikan atau dinyatakan oleh Presiden Joko Widodo, yang mana memang mengharapkan pembangunan rumah sakit di Pulau Galang ini bisa cepat selesai selama 2 minggu. Namun ternyata hari ini merupakan hari ke-26 yang mana progres pembangunan sendiri sudah mencapai 95%, yang artinya sedikit lagi rumah sakit ini kemudian akan bisa beroperasi. Dan informasi yang kami himpun sebelumnya memang terdapat sejumlah kendala mengapa target dari rampungnya Rumah Sakit Darurat Corona di Pulau Galang ini meleset dari tanggal 28 Maret lalu. Ini diakibatkan oleh kendala pengiriman barang, kemudian juga material konstruksi yang mana terkait dengan kondisi cuaca buruk yang terdapat di Pulau Galang. Ini menyebabkan, inilah beberapa faktor penyebab dari mundurnya penyelesaian atau rampungnya Rumah Sakit Darurat Corona dari target awal 28 Maret 2020. Kami masih menunggu keterangan resmi dari Presiden Joko Widodo
yang tentunya saat ini mengecek kesiapan langsung dari Rumah Sakit Darurat Corona di Pulau Galang. Dan informasi yang kami terima bahwa tanggal 1 April ini seharusnya tim medik ini ditempatkan di Pulau Galang. Namun kami masih menunggu apakah memang hal ini kemudian terrealisasi dan seperti apa kondisi dari 1.000 tempat tidur yang memang sudah siap di tahap 1 dan juga tahap 2 pembangunan rumah sakit corona. Dan seperti inilah pemirsa gambaran ruangan isolasi, maksud kami ruang ICU yang terdapat di Rumah Sakit Khusus Corona di Pulau Galang. Terdapat sejumlah tempat tidur atau bed yang memang sudah tersedia di sana. Kemudian juga ruang khusus yang memang sudah dilengkapi oleh peralatan medis, termasuk diantaranya ada ventilator, kemudian juga alat yang bisa memantau langsung kondisi jantung dari pasien yang nantinya akan menempati ruangan-ruangan isolasi di Rumah Sakit Khusus Corona di Pulau Galang. Terdapat 1.000 tempat tidur yang memang sudah disiapkan. Hal ini juga sesuai dengan target bahwa pembangunan tahap 1 berisi fasilitas tempat tidur dengan daya tampung 360 tempat tidur, kemudian di tahap 2 daya tampung 640 tempat tidur dan dilengkapi 20 ruang ICU. Dan pemirsa, saat ini Presiden Joko Widodo tengah meninjau langsung kesiapan dari fasilitas observasi dan karantina yang terdapat di Pulau Galang, Kepulauan Riau. Dan kita sudah melihat bahwa Presiden Joko Widodo tampaknya sebentar lagi akan memberikan keterangan. Bapak Presiden, selamat siang Pak. Suartono, dari Kompas Jakarta, Pak. Pak, kemarin Bapak dalam konferensi pers menyatakan meminta kepala daerah untuk tidak melakukan kebijakan-kebijakan yang di luar koordinasi dari PP yang sudah dibuat, Pak. Nah, upayanya apa, Pak, untuk menyeragamkan langkah-langkah kepala daerah supaya tidak ada pernyataan yang seperti Bapak khawatirkan itu, agar tidak berjalan sendiri-sendiri? Makasih, Pak. Ya, kita ini kan bekerja berdasarkan aturan undang-undang yang ada. Kita bekerja juga karena amanat konstitusi. Jadi pegangannya itu aja. Kalau ada undang-undang mengenai kekarantinaan kesehatan, ya itu yang dipakai. Jangan membuat acara sendiri-sendiri sehingga tidak kita di dalam pemerintahan tidak berada pada satu garis visi yang sama. Karena ini yang paling penting menurut saya bagaimana kerjasama antara pemerintah pusat sampai pemerintah daerah yang paling bawah. Dari yang paling atas presiden sampai nanti di kepala desa. Ini penting sekali karena menyangkut nanti orang yang mudik, yang kemudian di desanya mestinya ada isolasi mandiri, kepala desanya bisa menyelenggarakan itu meskipun hanya 1 orang atau 2 orang tapi bisa menyelenggarakan itu, tetapi juga
di desa juga mampu menyiapkan jaring pengaman sosial, perlindungan sosial, bantuan sosial bagi mereka. Sehingga ini memang bekerja dari pucuk paling atas sampai yang berada di paling bawah. Pegangannya satu undang-undang. Pak, kalau sudah terlanjur beberapa daerah melakukan hal yang berbeda, bagaimana Pak langkahnya? Saya kira sampai saat ini belum ada yang berbeda. Dan kita harapkan tidak ada yang berbeda. Bahwa ada pembatasan sosial, ada pembatasan lalu lintas, saya kira itu pembatasan-pembatasan yang wajar bahwa daerah juga ingin mengontrol daerahnya masing-masing, tetapi sekali lagi tidak dalam bentuk keputusan-keputusan besar, misalnya karantina wilayah dalam cakupan yang gede, atau yang sering dipakai lockdown. Lockdown itu apa sih? Karena kita harus sama. Lockdown itu orang nggak boleh keluar rumah. Transportasi semuanya berhenti. Baik itu yang namanya bus, kendaraan pribadi, sepeda motor, kereta api, pesawat, semuanya berhenti semuanya. Kegiatan-kegiatan kantor semuanya dihentikan semuanya. Nah ini yang kan kita tidak mengambil jalan yang itu. Kita tetap aktivitas ekonomi ada, tetapi semua masyarakat harus menjaga jarak aman yang paling penting yang kita sampaikan sejak awal. Social distancing, physical distancing itu yang paling penting. Jadi kalau kita semuanya disiplin melakukan itu, jaga jarak aman, cuci tangan setiap habis kegiatan, jangan pegang hidung, mulut, atau mata, kurangi itu, kunci tangan kita, sehingga penularannya akan betul-betul bisa dicegah. Karena dari pengalaman 202 negara yang telah membuat policy kita pelajari, semuanya ada plus dan minusnya. Dan tentu saja kita sesuaikan dengan kondisi yang ada di negara kita, baik kondisi geografis, demografi, karakter budaya, kedisiplinan kita, dan juga kemampuan fiskal kita. Agus Siswanto dari CNN Indonesia, Pak Presiden. Mohon izin, mungkin kami dari daerah ingin kepastian terkait fasilitas operasional observasi dan karantina ini, kapan pastinya dioperasikan? Terima kasih Pak Presiden. Ini maksimal Senin sudah bisa dioperasikan. Memang ada keterlambatan kemarin, 3 hari 4 hari, karena ada transportasi untuk bahan-bahan material yang terkendala karena cuaca. Pak Andi, Pak, dari RRI, Bapak setelah melakukan peninjauan, kemudian melihat langsung kondisi di sini, bagaimana tanggapan Bapak, Pak? Kemudian untuk pemanfaatan rumah sakit ini sendiri, nantinya apakah akan jadi alternatif jika ada terjadi pembeludakan begitu pasien di daerah ataupun di Jakarta, atau bagaimana nanti Pak rumah sakit? Terima kasih. Ya semuanya ini memang kita rencanakan dan kita siapkan. Kita berharap tidak terjadi, tapi paling tidak kita siap. Wisma Atlet kita siapkan 2.400 bed siap, tetapi alhamdulillah sampai saat ini baru digunakan 400. Di sini juga sama, 360 bed, dan untuk isolasi 20 yang ICU, 30 yang non-ICU. Kita harapkan ini nggak dipakai, tapi kita siapkan, kita siap. Terus sejak awal saya sampaikan ini dibangun memang untuk menyiapkan itu. Kita harapkan nggak dipakai. Nah, nanti kalau sudah semuanya selesai, baru ini akan kita alihkan pada penggunaan yang lain. Rencananya memang untuk rumah sakit
penyakit-penyakit menular dan riset penyakit dan rumah sakit penyakit menular. Kita harapkan ini nggak dipakai. Kita berharap ini tidak dipakai. Tapi kita juga harus tahu bahwa sekarang ini setiap hari ada mobilitas tenaga kerja Indonesia yang dari Malaysia pulang mudik. Ini harus dikontrol, harus diawasi, harus dicek, sehingga betul-betul semuanya pada keadaan bersih dan tidak membawa corona masuk ke desa. Ya. Terima kasih Pak Presiden. Dan itu tadi pemirsa keterangan yang disampaikan langsung oleh Presiden Joko Widodo usai meninjau sejumlah fasilitas yang terdapat di rumah sakit darurat corona yang terdapat di Pulau Galang. Tampaknya Presiden masih akan mengecek wilayah lain karena memang terdapat zonasi di rumah sakit khusus darurat corona yang terdapat di Pulau Galang. Presiden menyebutkan bahwa rumah sakit khusus corona yang terdapat di Pulau Galang ini sudah bisa beroperasi pada tanggal 4 April mendatang, tepatnya pada hari Senin 4 April mendatang. Dan saat ini Presiden masih meninjau langsung kesiapan dari fasilitas observasi dan karantina yang terdapat di Pulau Galang, tentunya didampingi oleh Menteri PUPR Basuki Hadimulyono. Dan memang rumah sakit ini juga nantinya akan berfungsi sebagai pusat riset penyakit menular. Dan rencananya juga rumah sakit ini akan digunakan untuk rumah sakit penyakit menular di jangka waktu ke depannya. Dan tadi sudah dikonfirmasi oleh Presiden Joko Widodo bahwa saat ini terdapat 360 tempat tidur yang siap digunakan untuk pasien corona, diantaranya 20 ICU untuk isolasi dan 30 non-ICU.